Pada awal tahun pertama pembukaan sebuah makam keramat ini dulunya masih sederhana, dengan hanya ada makam dan banyak tumbuhan liar di sekitarnya. Beliau dipercaya sebagai Raden Muhammad Amir Hamzah yang juga dikenal dengan sebutan Syekh Peta dan merupakan keturunan Sunan Giri dari jalur ayah. Ada manuskrip Jawa yang dikenal sebagai Hikayat Amir Hamzah yang berisi kisah-kisah tentang beliau dan keturunannya. Dengan demikian, Raden Muhammad Amir Hamzah adalah tokoh penting yang terkait dengan sejarah Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumati kalis ing rubida nir ing sambikala. Semoga Bolo Telusuri Nusantara diberikan kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan segala aktivitasnya. Pada penelusuran kali ini kita akan mengunjungi ke sebuah makam keramat yang diyakini sebagai makam wali Allah. Pada awal tahun pertama pembukaan sebuah makam keramat ini dulunya masih sederhana, dengan hanya ada makam dan banyak tumbuhan liar di sekitarnya. Setelah kebenaran tentang makamnya terungkap, pemerintah desa setempat membuka wisata religi di sekitar 3 tahun yang lalu. Beliau dipercaya sebagai Raden Muhammad Amir Hamzah yang juga dikenal dengan sebutan Syekh Peta. Beliau lahir di Daha Kediri pada tahun 1528 dan merupakan keturunan Sunan Giri dari jalur ayah. Makamnya yang menjadi tujuan wisata religi terletak di Desa Petak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Ada manuskrip Jawa yang dikenal sebagai Hikayat Amir Hamzah yang berisi kisah-kisah tentang beliau dan keturunannya. Versi bahasa Jawa dari Hikayat Amir Hamzah ini mengambil kisah dari tradisi Arab Persia, namun ditambahkan narasi tentang putra dan cucu Amir Hamzah. Dengan demikian, Raden Muhammad Amir Hamzah adalah tokoh penting yang terkait dengan sejarah Kediri, khususnya Desa Petak, dan memiliki kaitan dengan penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berada di area makam Mbah Pangkat atau Syekh Peta Awaludin, atau juga dikenal dengan makam Pangeran Muhammad Amir Hamzah, yang terletak di Desa Semen, kecamatannya juga Semen, Kabupaten Kediri ya. Jadi nanti kita akan lanjut menuju ke area makam beliau yang diduga merupakan cucu dari Sunan Giri yang berada di Gresik. Nah, ini areanya di sebuah pemakaman umum ya Bolo. Nah, seperti apa, ikuti terus perjalanan kami. Nah, jadi ini ya Bolo, kita sudah berada di area makam umumnya ini. Terus makamnya beliau itu di sebelah sana ya Bolo, yang ada pagar seperti pagar kuno begitu ya Bolo. Jadi di situ, dan di sini ada silsilah beliau. Nah, jadi beliau itu keturunan dari Raden Paku, Prabu Satmata Giri Gajah, sampai turun Pangeran Maduretno, dan kalau atasnya Dyah Wijaya Karana Brekeling, Prabu Girindra Dyah Rana Wijaya Daha ya. Jadi dari kerajaan Kediri dan Raden Paku Prabu Satmata Giri Gajah. Nah, areanya sangat adem sekali Bolo. Jadi di sini nih makam beliau, Sunan Pangkat ya. Jadi ada makam Pangeran Muhammad Amir Hamzah dan Syekh Peta Awaludin. Nah, jadi kita lewatnya yang sini dulu ya Bolo. Nah, di pintu masuknya ini. Jadi sangat indah sekali
Lokasinya itu berada di kaki Gunung Welis ya, dan juga Klotok itu bolo. Nah ini ya bolo, makam beliau berada di sini. Ini sempat diresmikan Wakil Bupati Kediri. Oh, ikut kabupaten bolo ini, dan kepala desa Semen. Makam Sunan Pangkat Syekh Petak Pangeran Amir Hamzah Buyut Sunan Giri. Nah ini, dimana di sini batu nisannya juga terlihat sangat kuno sekali ya bolo. Ada dua, makamnya cukup besar begitu bolo kalau dilihat, dan di sekelilingnya ini juga semacam ada makam kuno lagi ya bolo di sini. Nah seperti ini, ada batu-batuan yang mirip komponen-komponen candi ya, seperti ini. Bawahnya ini umpak bolo, ini umpak ya yang terlihat yang di bawah. Nah ada dua, dan juga ini makam kuno bolo, berbatu nisan batu bata kuno. Terus seperti motifnya itu memang kuno sekali bolo. Terus ini ada umpak lagi ya bolo. Jadi umpak ini mungkin zaman dahulu menjadi tiang penyangga dari makam yang ada di sini ya. Jadi tidak meninggalkan gaya arsitektur kuno ya, meskipun yang disemayamkan ini merupakan sosok-sosok di masa masuknya atau berkembangnya Islam ya. Beliau mungkin menyebarkan agama Islam hingga sampai di wilayah Kediri ya bolo. Jadi ini sangat kuno sekali bolo. Ini memang betul makam kuno, tapi batu nisannya ini sepertinya memang ditancapkan pakai batu bata kuno ya, tidak aslinya. Karena di badan dari makamnya ini kuno, seharusnya batu nisannya juga kuno ya bolo. Nah yang paling sangat luar biasa ini adalah makam ini ya bolo, yang di sini. Entah yang makam Syekh Petak itu dari salah satu ini ya bolo. Terlihat memang dari keseluruhan ini kuno ya bolo. Di sini terlihat. Nah kita lihat memang kuno bolo ya. Makam ini itu dinaungi dengan kain putih, tapi dalamnya ini memang tubuh makam atau itu ya, memang makam kuno yang dipakai ini, batunya untuk makam ya, di era-era masa kerajaan. Nah batu nisannya seperti ini ya, sangat indah sekali. Jadi ini tuh batuan candi teman-teman, tapi ini makam mas, artinya memang ini dibuat makam, batu-batu ini kan komponen ya, sepertinya sih begitu ya kalau melihat bentuknya, bukan dari pecahan, memang struktur dari makam kuno begitu di masa pra masuknya Islam, seperti di makam-makam wali begitu loh mas. Kan memang komponennya memakai batu andesit. Jadi kalau keturunan-keturunan di masa peralihan Islam itu memang beliau-beliau ini tidak menghilangkan gaya seni atau arsitektur dari sebuah bangunan candi ya. Mereka masih mengkombinasikan hal itu di sebuah makam maupun di bangunan-bangunan, mungkin kalau ada seperti di masjid seperti Kanjeng Jimat gitu, nggak ninggal hal-hal kuno yang memang mirip seperti umat Hindu ya. Maksudnya seperti bangunannya mengkombinasikan hal itu, batu nisannya juga ada gaya-gaya seni hiasan yang memang mirip dari sebuah percandian begitu, ada maknanya, tidak sembarangan membuat begitu bolo. Dan ini di hari-hari tertentu memang setiap malam Jumat Legi di makam Mbah Amir Hamzah ini atau Pangeran Pangkat ada apa ya, semacam acara Jamiah Manakib ya.
dan sering dilakukan begitu, hampir rutin, dan sangat terawat sekali kalau kita lihat ya, baik itu di sekelilingnya. Nah, ini dikasih kain putih ya, loh, sangat luar biasa. Ya, di sana memang mungkin pengawal atau seperti apa ya, karena narasinya juga minim yang pangeran anu siapa, dan ada umpak begitu. Umpaknya juga sangat bagus. Itu umpak era Majapahit Ya, sama juga, tapi makamnya memang makam kuno. Memang ada yang apa namanya, bisa dikatakan ini betul-betul makam kuno ya, bukan makam buatan begitu, bukan. Yang beberapa hari ini itu viral. Iya, sangat viral, tapi ini beneran bro. Seperti ini, dinaungi pohon apa ini? Cukup besar ya pohonnya. Batu bata kuno, ditulisi. Oh, ini Sunan Pangkat. Itu ada tulisannya ya bro. Karena tidak dinaungi apa ya, bangunan berjungkup, akhirnya bagian tubuh dari makam kuno ini juga terlihat sedikit aus ya. Batunya juga berkombinasi bro, tidak seperti batu padas seperti yang dipakai umpak ya, agak gampang rapuh mungkin karena ya mungkin iya langsung terpapar. Kalau yang sini masih sangat bagus dan masih terawat begitu bro. Dan ini memang diresmikan oleh Wakil Bupati Kediri, jadi ini ikut kabupaten ya bro ternyata. Seperti ini, sangat luar biasa, pemandangannya juga indah. Oke, mungkin seperti itu saja bro yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu rahayu rahayu.